Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Ares ala Joko Lelono di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Semoga Anda selalu sehat semuanya dan diberi kerejekian oleh Tuhan Yang Maha Esa maupun kerahayaan sama dimanapun bumi yang dipijak, dengan adanya mendukung kegiatan Pendawaji Channel, yaitu tentang budaya pusaka aji tinggal di luar kita, budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Ya, saudaraku, berapa hari ini tidak ada giat untuk masalah hunting ya, karena hunting itu juga membutuhkan informasi dari busur-busur lapangan kami, informasi mengenai tentang pusaka. Banyak pusaka tapi kita harus memilih. Nah, kita itu biar bisa membedakan mana yang tua dan mana yang baru. Ya, saudaraku, ini kebetulan ada beberapa pusaka yang mau saya review, mau edukasi ya toh. Kebetulan ini saya ada di tempat yaitu mana itu tempat galeri atau Padepokan Pendawaji ya, Joko Lelono alias Bambang Ares. Kebetulan ini karena kita tidak naik ke atas ya, kita sambil santai juga sambil melihat itu kota Malang ya. Ini kebetulan maaf ya, maaf bukan saya sombong, bukan ya. Ini kebetulan sama udaranya sangat sejuk juga. Ini oleh tingkat 5 nih, di situ semua kelihatan semua ya. Itu daerah Gunung Arjuna ya. Gunung Arjuna ketutupan masih ada kabut ya. Nah, di sana sebelah utara itu Gunung Arjuna ya. Nah, sebelah sana ya itu Gunung Kawi ya. Ini itu Gunung Kawi ketutupan ya. Nah, itu Gunung Kawi. Lah untuk yang tengah rumah-rumah banyak itu kota Malang ya. Jadi kelihatan sekali kalau ada kapal jatuh tahun berapa kemarin ya, kelihatan dari sini ya. Ada apa yang terjadi, kapal jatuh kelihatan sekali karena ini tingginya 23 meter ya. Inilah untuk di sana ya, Gunung Batok ya. Di sana Gunung Batok. Nah, itu daerah kota itu. Daerah kota perhotelan ya. Itu yang rimbun-rimbun itu lapangan rampal ya. Rimbun itu. Ya, ini maaf, ini sekedar untuk mereview dan untuk sebagai berbagi pengalaman lokasi ke lokasi ya. Saya ya dah ini di sini kalau sudah biasa ya sudah biasa, tidak ada rasa khawatir dan bangunan cukup kokoh. Oke, kita langsung ke bawah ya untuk mereview pusaka ya, begitu ya. Oke, bawah ya, langsung ya. Ini pakai saja ya. Udah ini sandal itu lantai akhir ya. Kalau naik ketinggian nggak boleh lihat bawah, soalnya aman-aman, ini sudah setting aman semua. Oke, salam budaya, rayu, rayu, rayu. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Ya, selamat sore. Semoga kebaikan Allah selalu diberi kerejekian dan rayu selamat dimanapun bumi yang dipijak, yang telah selalu mendukung kegiatan Pendawaji Channel mengenai tentang hunting maupun tentang review maupun edukasi. Oke, saudaraku, sore ini tidak ada giat ya, berapa minggu ini tidak ada giat juga. Daripada kita itu nganggur, kita mereview pusaka ya, karena ada beberapa pusaka belum direview juga karena beberapa hari ini kurang sehat begitu. Oke, ini setelah dari lantai 4 ya, maaf ya, kita ingin ke atas sekali, lama enggak lama kita enggak naik ya. Kita untuk syuting di sana untuk lokasi Kota Malang atau
pegunungan kebetulan sore ini banyak ketutup karena kabut ya begitu. Kalau biasa kalau pagi jam 8 sore kalau pas tidak ada kabut bersih kelihatan semua gunung daerah sampai Gunung Arjuna, Bromo, Kelut, ya Arjuna, Gunung Kawi, ya Gunung Bromo itu kelihatan semua. Yang kelihatan tadi yang nampaknya Kota Malang aja. Oke. Nah, ini kita mulai untuk mereview ya. Kita mereview yang ini aja dulu ya, saudaraku ya. Ini jangan sampai kena air ya nanti ya. Ya. Itu daun-daunnya ya. Ya. Ini pusaka ya, untuk pusaka Jogja ya. Namanya itu gapelan Jogja ya. Gapelan Jogja ya. Ya, kayunya terbalu ya. Ini asli tapi dirawat ya. Aslinya dirawat kembali supaya bagus ya. Cuman ininya enggak tergosok ini ya. Belum dibersihkan ya. Nah, ini ya itu masih kelihatan kuno ya, kenia kuno. Tapi kalau dirawat ya seperti baru. Ya ini ya. Nah, Jogja, gapelan Jogja kayu terbalu ya. Kita buka isinya ya. Ya. Wah, pusakanya dapur spanner ya. Dapur spanner juga di sini ada kelangkaan ya. Nah, dapur spanner ya ya. Kita buka ya. Ya. Dapur spanner ya. Besinya hitam keabuan ya. Untuk estimasi, maaf ya, untuk estimasi saudaraku saya mohon maaf bila ada kurang cocok untuk masalah nanggo sifatnya estimasi mengira ya. Karena kita kalau kita hubungan kita kelahiran kita itu tahun berapa ya juga pusaka ini sudah ratusan tahun sampai abad keraba Mojopahit gitu ya. Udah kita enggak tahu ya sifatnya itu karena biasa memegang pusaka, oh besi ini Mojopahit, besi ini ini sifatnya estimasi, saya mohon maaf ya. Jadi jangan sampai dipermasalahkan, marilah kita saling mengangkat tentang kebudayaan bangsa ya, karena ini tinggalan nenek leluhur kita, eyang kita, dan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO juga untuk lapangan kerja, namanya ekonomi kreatif ya. Itu semua sama main pusaka ya. Ya semua itu tergantung karena apa ya membudayakan pusaka itu bagus ya. Yang penting kita jangan sampai membodohi budaya begitu. Oke, saudara ya. Ini pusakanya dapur spanner ya. Ya, dapur spanner. Pamornya ini langkanya ya. Di bawah di konco ada pamor. Ya, ini bukan berarti ini oh gak sama. Nanti ada wilayahnya itu wulung. Terus gonjonya itu berpamor, katanya nanti susulan, gonjo susul atau gonjo tambahan. Nah ini susahnya itu seperti itu ya, akhirnya jadi masalah lah. Ini jangan sampai kita harus belajar dulu mengenai tentang bahan pusakanya ya. Nah di sini ada pusaka yang dinamakan itu, di sini ada kembang kacang saudara ya, ada kembang kacang ya, kembang kacang ini yang jelas ini sampai merit sampai halus, ada isbah kacang sampai gini yang jelas pusaka ini benar-benar sepuh ya lah. Di sini ada di sini lah, ini pamor ya, ini pamor ya, kita harus hafal ya, lama susulan ya tambahan gonjo. Kita sebelum kita ucapkan seperti itu kita harus belajar ya, maaf harus belajar karena kita tidak ada orang ahli pusaka ya, semua perlu belajar itu, tidak ada orang ahli walaupun yang bagus yang baru yang seperti lama ya ada ya. Jadi kita harus mengematkan masalah ini. Nah kita bicarakan masalah ini kok sama dengan ini ya. Nah di sini seperti rambut ya, rambut pinutung ya, banyak rambut pinutung ya. Ini untuk era estimasi era Mojopahit ya, sepuh ya. Lah anehnya di sini ada pemengkang jagat. Pemengkang jagatnya ini kecil ya, pemengkang jagat ya, pemengkang jagatnya itu kecil sampai atas dari sini. Nah di
Di sini ada pamor kuser kul buntet ya. Kul buntet, ini kul buntet ya saudara ya. Kul buntet. Nah, kenapa kok aneh ya? Kalau kul buntet kiri seperti gini, kalau sini seperti lintang kemukus. Ya, bisa dikatakan lintang kemukus, tapi ini memang mangkang jagat. Apa ini bisa dikatakan lintang kemukus kul buntet ya. Dwi warna ya toh. Lah ini cuma lintang kemukusnya bukan pamor. Lah ini belak ya, satu rambut ya, belak satu rambut. Lah sini pamor, meteor ya. Lah sini bukan tanaman. Nah, ini bukan tanam jeblok dibor kasih pamor langsung dihaluskan, bukan ya. Ini langsung pamor. Lah di sini tembus. Gonjolnya tembus pamor ini sama ini ya, meteornya. Lah ini ada pusaka yang dinamakan besinya itu macam dua di warna ya, namanya bisa dikatakan kalau dia itu Sangga Buwana ya toh. Sangga Buwana itu kalau bumi itu hitam, bumi Buwana itu langit putih ya. Lah ini ya toh. Lah ini pusaka ini jelas langka. Sudah kul buntet mengkang jagat, bisa dikatakan juga jagat lintang kemukus karena muser langsung mengkang ya toh. Buka lah ini. Estimasi. Lah estimasinya bagaimana ya? Kalau empu membuat neran ini, kita percaya tidak percaya bukan kita mengimbangkan para pusaka ya. Dari besinya itu sudah bagus, ringan sekali ya. Besinya sudah bagus. Nah, estimasi mekang jagat satu rambut itu guna untuk isa itu pusaka untuk menyisikan ya atau untuk pusaka termas, bisa juga setelah kepercayaan untuk usaha. Tapi bukan jangan menyatukan percayakan kepada pusaka kita berdoa-doa empu yang memohon kepada Tuhan yang Maha Allah Ta'ala ya toh. Doa yang dimasukkan gitu, makna yang dimasukkan itu ada esoteris sendiri ya, ada esoterisnya. Kul buntet ya, kul buntet itu apa? Jelas untuk kekuatan ya, jelas untuk zaman dulu itu memang sudah percaya tidak percaya. Dari pusaka ini kalau untuk setelah di medan tempur dulu dengan orangnya secara percaya juga ada lakunya ya. Kul buntet juga untuk anti tembak ya secara bahan dulu. Kalau dulu lah, sekarang karena apa? Sekarang banyak yang tidak puasa kok ya toh. Jadi bisa disatu, bisa didatangkan tergantung dari orang yang pemiliknya ya. Namanya dihidupkan kembali, didatangkan sekali lagi itu ya toh. Lah bahwa empu membuat itu maknanya ada apa itu namanya? Pamor itu jelas ada artinya ya toh. Lain daripada artinya juga dia itu membawa hikmah, istilah itu pengayoman ya toh. Pengayom. Oh, ada orang kebayang, oh mekang jagat bisa untuk apa itu dagang tanah, bukan ya toh. Kepercayaan apapun boleh ya toh, karena semua itu kalau tidak percaya tidak bisa ya, seperti apapun ya toh. Bahwa kita kalau tidak percaya tidak akan bisa mantap, sugesti kita tidak akan muncul ya toh. Nah itu. Jadi semua pusaka kalau jodoh memohon kepada Allah, memohon kepada barokahnya empu ya, jelas ya, jodoh ya lancar, tapi didasari dengan ikhtiar usaha ya lah. Nggak nyekel pusaka meneng tok, wah di mana ya? Nah itu lah, lebih baik pusaka di mana bisa, nggak usah dijual begitu ya. Nah, karena ini untuk mengembangkan budaya bahwa jimat harus dirawat, jimat siji harus dirawat. Kita harus percaya dengan istilah itu kebudayaan para leluhur zaman dulu empu. Jadi empu itu memang zaman dulu tuh orang lelaku semua, sakti semua. Apalagi yang dibikin bukan sembarang besi ya. Itu tadi pilihan, bukan besi-besi bacok, bukan ya, enteng. Dan untuk warna besi itu keabuan. Namanya itu keabuan itu besi-besi Majapahitan ya, era-era Majapahit. Oke, sangat bagus sekali ya. Pusernya ya, puser tembus ya, tembus. Nah, oke. Untuk di bawah ini rambut pinutung, namanya rambut pinutung, gonjo putih, gonjo ada tembus sama ini ya. Tuh, oke. Sekarang tuh yang kedua, ya. Kita saling belajar saudaraku ya, daripada saling belajar bukan kita melakukan pusaka tidak, tapi kalau emang pusaka itu mencari tuannya, mencari jodoh, mencari generasi keturunannya ya toh. Kalau seandainya pusaka itu ada yang suka ya mau, tapi kalau tidak ada ya kita koleksi, kita senang pusaka, kita cari pusaka itu tidak segampang seperti itu ya toh.
kita hunting kadang-kadang satu dapat hunting 1 bulan belum karena dapat ya, apalagi dapat kinata 1 2 ya, hampir 6 bulan belum dapat ya, begitu. Nah itu, jadi terutama kita senang dulu ya. Untuk gapelan terutama gaya Solo ya, gaya Solo dengan istilah itu gaya Solo kayunya kayu timo lama ya, kita lulus lagi, kita perbaiki lagi begitu ya. Ini ya kita buka, wah ya. Nah ini pusaka ada lain lagi, sama tadi besinya juga hitam ya, pamornya apa supaya kontras. Sang empu para leluhur kita sudah bisa mendeteksi bahwa pusaka ini pamornya bagaimana, besinya bagaimana ya, begitu ya. Wah cerah sekali, deling ya, wah ringan ya. Era Tuban Sepo ya, bedanya nggak sama itu ya. Tuban Sepo ya, untuk ukuran 38, estimasi Tuban Sepo. Untuk pamor sodo lanang ya. Sodo lanang ada keditnya ini ya, sodo lanang ya. Nah, untuk wilah besinya sangat enteng dan sangat kolosinya itu karena alam, karena lama ya. Nah Tuban era Mojopahit ya, begitu. Sampai notok ya, peksi sampai notok lah, sampai notok saudaraku ya. Nah pusaka sodo lanang ini dulu zaman saya belajar pusaka nyari itu sulit. Nyari itu sulit karena apa? Seorang pengembara, seorang isa itu lelono, seorang isa itu pengembara atau kelelaku harus mempunyai pusaka sodo lanang. Karena apa? Sodo lanang itu isate istimewanya sudah mantep ini, mantep nganti rasa batin manunggalan Gusti kang agil kesang ya toh. Jejeg diajek tidak mudah goyang apapun ya toh. Ini ya toh. Dengan lapar putih ini mereka ning rasane ning pikirane putih, sebarang putih ya. Jadi kekuatan atau kesaktian pada dirinya sendiri itu tergantung dari perilaku. Ya, tergantung dari perilaku kita. Kalau untuk masalah kerjikan, semua pusaka itu tidak ada pusaka yang sifatnya itu pusaka yang diambil untuk jahat. Terkecuali ada pusaka beberapa macam besi. Pusaka bermacam besi, bahan besi itu ada 17 macam besi ya. Kalau zaman dulu ya, Primbon dulu ya. Besi kenir, besi kentit, besi walulin, besi karidadi, besi karandi Ridho Aji Lanang, kata Wejo, besi Kamboja ya toh, besi tumbuk ya. Nah itu besi Karanggijang ya toh. Nah itu besi Karanggijang polosani, itu ada polosani lanang, polosani wedok. Begitu ya. Tujuh yang tidak, yang jelek untuk perusahaan antara kerjaan dulu itu namanya besi kentit. Lah ini hati-hati. Pusakanya bagus, besinya jelek, kurang bagus. Ya toh. Begitu. Besi kentit itu umpama bikin ini namanya itu tidak sembarang, memang untuk merusak, untuk geblok atau untuk apa ya toh, untuk merusak antara kerajaan, persaingan antara kerajaan seperti ini ya. Kalau kita sebutkan itu ada sejarah cerita sendiri ya toh. Kita hanya saja sifatnya itu hanya untuk cuplikan aja kita. Nah pusaka ini bisa dilihat bagus dan dilihat dari aura ya. Jadi pusaka potongan gaya bikin atau apa itu namanya itu dedek piadeknya ya toh, atau bahan itu penting ya toh. Nah ini ya, jadi pusaka itu siapa yang memegang, empu yang membikin itu bisa aurah namanya toh. Seperti kita guru ya toh. Kita punya gurunya itu memang suka menyakiti orang, pokoknya suka jelek, suka apa itu ilmu hitam, pokoknya rampok, pokoknya apa ini jelas gelap dari aura ya, walaupun dia berbuat apa. Dan nanti garis keturunan ilmu yang diturunkan seperti itu jelas anak buahnya itu jelas ikut-ikutan, jadi seperti terbawa karena ilmunya dia ya, itu saya yakin ya toh. Namanya makanya ada ilmu, ada dua, ada hitam dan putih ya. Hitam pun digunakan jadi putih, putih pun kena hitam, tergantung orang, yaitu iman pribadi masing-masing ya, begitu namanya wadak. Kuat nggak untuk melakukan seperti itu ya, kita cuplikan ya lah itu untuk lah untuk mengenai kita kembali lagi ya. Pusaka ini sepertinya ini kehijauan ya, abu-abu kehijauan ini ya. Wah
Untuk pamor dari bawah ya toh, jeleng ya, deleng jejek, sodolannya jejek atek, tapi kita keteguhan. Keteguhannya itu memang sangat tinggi. Nah, itu hubungannya itu masalah keimanan, keagamaan ya toh. Atau saya itu dari sekiannya itu kuat untuk memegang sejatine urip, sejatine urip ning alam donya. Harus Isa itu sesuai dengan itu, sebenarnya kan lambang Isa itu yang juga Isa itu sanepan yang ditujukan oleh kehidupan manusia ya toh. Tapi jelas lain pada lain masalah sodolana apa bisa untuk rezeki sodol, iya kalau diambil itu soal untuk doa itu bisa aja ya, kita mohon sodolana untuk penghasilan ada ya toh, tergantung kepercayaan. Tapi tidak boleh kita mengimankan masalah pusaka ya toh. Kita harus percaya kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada Sang Empu. Doa yang dimasukkan seperti ini ya. Oke ya. Itu besinya jelas satu putih, dua itu kebiruan ya. Jadi kebiruan, jadi warnanya itu biru, besinya biru ya. Itu bagus sekali ya. Biru itu namanya itu pusaka kalau dulu zamannya itu besi yang dikatakan polosani dicampur ya. Yaitu besinya pusaka para wali ya, pesanan para wali dulu, zaman dulu itu seperti ini. Kita seperti Molimo seperti itu ya toh. Nah, itu pusaka ini tidak semua gampang orang bisa memegang pusaka ini. Harus tulus, harus jujur, dan hatinya harus bersih ya toh. Karena sesuai dengan landasan bahan pusaka ini empu yang membuat. Karena empu ini membuat pusaka ini ambilnya itu aja ya di dalam Isa itu lautan. Jadi apa itu namanya, pasirnya itu bukan sembarang pasir ya. Pasir yang sudah disaring, pasir dari gunung ya, dari kawah gunung, yang gunung meletus ya, di bawah saring ya di dalam lautan. Itu tadi tidak sembarangan. Jadi makanya kebiruan seperti apa? Karena laut itu kan air biru melambangkan dari Isa itu tingkat itu kesabarannya sehingga atau kedamaian, kesejahteraan ya toh. Karena itu sebagai pusaka sodolan ini sebagai itu pusaka si pemimpin atau seorang Isa itu ahli agama ya toh, para wali misalnya itu para ulama seperti itu ya dulu. Ya seperti itu. Kalau dilambarkan ya toh ya banyak sekali ya toh. Lah di sini ada gonjonya konjo kendit ya. Gonjo kendit dengan putih halus seperti ini, seperti benang, dilambangkan dari supaya kita itu jalan kehidupan jauh dari segala mara bahaya, dari gangguan yang sifatnya itu yang tidak bisa diprediksi atau tidak sengaja ya gitu ya. Ini pusakanya sodolanang dengan pamor ini sangat istimewa ya. Begitu saudaraku ya, ini pusaka memang pusaka lama ya. Besinya sudah pamor wilayahnya kebiruan, hijau kebiruan ya toh. Pamornya deling sekali ya itu. Tuh. Ya, ketiga pusaka Jawa Timuran ya, saudaraku ya. Ini pusaka Jawa Timur lama, pembawanya itu lama, tapi karena ini rongkonya ini aslinya timo putih ya toh, ya toh. Nah, cuma dulu itu, nah ini supaya ada gambar ini digambar ya toh. Tapi asli ya, maksudnya asli lama begitu ya. Jawa Timuran ya. Jawa Timur praktis sekali ini ya. Ya kita buka. Wah, ya toh. Ini pusaka yang dinamakan kalau orang-orang kita itu makan bira, tapi bira ada dibuat nama kupu tarung ya. Kupu tarung itu ada yang berdiri, ada yang miring ya. Nah ini ya. Ya, kita buka. Ini orang-orang macam-macam estimasi itu ya, silakan. Lah, ada yang bilang orang sisik naga ya toh. Ada yang bilang saya itu bahasa muda bira, ada yang bilang itu kupu tarung. Karena kalau kita bicara masalah kupu tarung, karena itu seperti huruf F ya, seperti kupu terbang berdampingan, cuma sifatnya miring. Ada yang punya kupu tarung yang lurus itu ada ya toh. Lah ini ya. Nah, kita harus paham untuk masalah itu ya. Nah, ini seperti F miring ya, seperti burung kupu terbang ya. Kupu terbang ya. Nah, ini ada bilang orang Malaysia
sisik naga, ya toh. Lah, monggo silakan ya toh. Tapi kita membawai bara di sini ada makan sisik kupu tarung itu ada orang seperti kupu terbang bersampingan, ya toh. Namanya bukan kupu tarung. Kalau kupu tarung kan jelek ya. Sampai entah kekasih saling terbang saling kesana kemari saling berduaan. Tapi jelas kita untuk menangani itu karena indah. Pusaka ini sangat indah ya. Karena zaman dulu leluhur kita sangat menghargai ya, membuat pusaka ini ternyata sampai pusaka ada lukisannya, ada gambaran, ada artinya, filosofinya ya toh. Berarti kan yang kita sangat pandai sekali tahun dulu ya. Jadi aspirasi yang dikeluarkan dari alam pikirannya dia yang muncul sampai menggambarkan misalnya di pusaka tembus ya toh. Lah, disitulah kekuatannya ya toh. Disitulah kekuatan di dalam pusaka. Namanya itu doa ya. Doa kepada Allah, doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Wedi, Sang Yang Wenang. Dia itu masuk diizinkan, dikabulkan ya toh. Nah, itu kan menjadikan kekuatan. Bila mana anak generasinya itu percaya ya toh. Nggak percaya nggak apa, diambil dari seninya bagus ya toh. Seninya aja seperti gini ya toh. Kita tidak bisa pikir seperti itu ya toh. Dan pusaka lama dan baru ini sudah bisa itu dipelajari. Dari apa? Dari bahan. Kalau bahan ini kita kena panasi, kita hancur, mukus jadi apa? Jadi kukus hijau. Tapi kalau bahan sekarang karena dari besi, dari baja, tidak bisa begitu ya. Nah ini bagusnya seperti ini. Nah ini bagus sekali pamor ini, pamor yang sangat istimewa dan foto. Delingnya amit-amit ya itu. Nah tembus ya dah ini, tembus ya, tembus, jangan sampai dipegang. Ya filosofi, ya filosofinya bagus. Kiai Brojol kesepuan pengayoman ya dah di situ. Nah di situ kupu tarung yang sifatnya itu apa? Bagus, bagus untuk usaha, bagus untuk kesejahteraan rumah tangga ya, bagus untuk namanya itu kedamaian juga. Bukan kita percaya pusakanya, filosofinya atau gambar-gambar artinya seperti itu. Kalau pusakanya ya tidak bisa gerak di jalan, tapi kalau Anda bisa untuk memanggil, bisa pusaka bisa terbang juga. Tapi kalau kita percaya bisa untuk dipanggil dari kawan. Kalau percaya, kalau kita bicara kepada orang yang tidak percuma, tiba nanti akan jadikan debatan ya yang gini yang gini. Jadi harus kita betul saling-saling yang mengerti, saling-saling yang itu saling percaya kepada tinggal nadi luhur kita atau itu budaya bangsa Indonesia ya, begitu ya. Kalau kita sebut bagus yang jelas pusaka ini top kali top ya. Bukan kita itu enggak. Makanya pusaka itu tergantung dari pamor. Pamor itu filosofinya di situ, urusan kita situ ya. Nah, kupu tarung bisa seperti itu. Ada yang miring, ada yang lurus ya toh. Nah, sama kasih huruf S seperti kupu tarung kan huruf F ya. Samping kanan kiri ya seperti huruf F2 gini ya. Nah gini, nah itu F ya, itu ya miring. Nah itu huruf V kok F, maaf V, huruf V ya, maaf, tidak apa-apa. Kalau aku keliru dijelaskan tidak apa-apa, namanya orang yang keliru. Nah untuk era itu tuh, untuk era ya bisa untuk mengatakan saya itu mau darah sepuh. Udah ada kan era Tuban ya, ya Tuban sepuh gitu ya. Soalnya pamornya itu merah deling sekali itu, ya toh. Monggo soal estimasi saya nggak bisa apa-apa ya toh, karena saling orang itu berbeda ya begitu. Mau mengatakan ini gini, mau mengatakan Majapahit, mau mengatakan Tuban, mau mengatakan Pajajaran, monggo ya toh. Tapi jelas tidak bisa saya itu kita untuk saling perkemasan itu, estimasi itu hak masing-masing gitu. Oke. Ini waduh kalau pamornya menyenangkan ya. Ya kalau ini untuk koleksi bagus ya. Pusaka itu membawa apa itu namanya? Pusaka itu membawa tuanya atau membawa garis keturunannya ya. Ya gitu. Pusaka saya ada sampai 50, 20, 25 tahun, 30 tahun. Ada, tapi supaya keluar semua. Pusaka tidak bisa seperti itu ya. Soalnya ketemu jodohnya, ketemu bisa itu garis keturunannya begitu. Oke.
Ya, ini ya. Nih, masuk kayu terembalo ya, kayu timo. Galinya timo. Ya, galinya timo seperti ini ya, gali timo ya. Gali timo saudaraku ya. Gali timo ya. Untuk ini dongsong lama ya. Lama, gali timo Jogja ya. Gali timo. Nah, untuk mendok permata intan ya. Berlian. Mendak ya, ada berliannya ya, itu ya. Lah, pamor di belakang ada kinata ya. Ya ini ya. Nah, ini di sini ada ukir-ukiran termasuk ukiran makoro. Ukiran makoro ya. Nah, ini kita buka. Wah. Dah. Nah, ini pusaka. Ini simpanan saya, ini simpanan udah lama ini ya. Nah ini ya, Luk 13 Korowelang ya, hampir ya. Ya sengkelat ya, sengkelat itu lah, sengkelat kan dapur kan sengkelat atau dapur luknya ya. Itu bisa seperti Korowelang dengan guling Mataram ya toh. Itu ya. Untuk pamor bunga teratai ya toh. Nah ini bunga teratai ya. Nah ya, kinata bunga teratai. Jadi termasuk bukan skarpa ya. Kinata bunga teratai ya. Mas, nggak usah mas, itu mas ya toh. Lengkap dari bawah dari bunga teratai. Nah pusaka bunga teratai ini pusakanya termasuk pusaka Konglong Mengerat ya, maaf ya, pusaka Konglong Mengerat, pusakanya para kerajaan orang dalam ya toh. Ini cuma ada kalah-kalah sedikit, itu wajar ya toh. Nah ini di dalam gonjoy, di dalam ini ya, ini melungker ya, gandeng. Kembang kacangnya ini gandeng ya, melungker ya, bungkem ya. Ya. Lah ini bungkem. Luk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. 13 saudaraku ya. Untuk pamor waskuta ya. Waskuta deling sekali ya. Untuk pamor waskuta deling sekali ya. Nah, ini pusaka sudah cukup lama saya nyimpan ini, sudah lama. Lupa karena ketumpuk-tumpuk ya. Jadi lupa karena ketumpuk ini. Nah, ini pusaka kinatanya termasuk masih utuh, kalahnya sedikit ya, karena pusaka rawatan ini ya. Itu. Nah, untuk era Mataram Sepuh ya. Untuk era Mataram Sepuh, untuk kolosi, untuk ketuaan sangat tua sekali ya. Itu. Nah, garapnya bagus sekali, garapnya. Nah, untuk auranya sangat cerah ya. Jadi auranya padang, artinya padang itu Isya itu aurnya aura bagus ya. Aurnya itu aura jiwa keputihan begitu. Apa artinya jiwa putihan? Ya, orang dulu jiwanya itu punya itu ilmunya putih. Jadi dari bahan apapun dicarikan itu saya bahan-bahan yang bagus ya, sesuai dengan pesanan begitu ya. Juga adanya itu kembang kacangnya dari gini terus golong. Itu terus golong ya. Nah, ini bunga teratai ya. Bunga teratai ini istilah itu ilmu bagus sekali ya untuk merantai kentuk siapa yang punya anak buah ya, supaya saya itu secara kepada tidak percaya itu saya itu bisa untuk mengayomi dan tunduk untuk kesejahteraan keraton pusaka ini ya toh. Bagus sekali ya toh. Artinya bagus itu garapnya bagus ya toh, bahannya bagus, pegangannya ringan ya toh, begitu. Pegangannya ringan dan jelas kan pusaka dalam, pusaka keraton itu, pusaka keraton. Nah, itu. Dan untuk pembawaannya itu apa itu namanya? Jarloknya itu bukan tambahan karena memang asli pembawaan itu begitu ya. Filosofinya, ya filosofinya kan sudah jelaskan tadi. Filosofinya bagus untuk pengayoman dan untuk punya pembawaan supaya patuh ya toh. Enggak apa. Namanya bunga teratai itu kan saya itu teratai itu misalnya runtun ya, pemikat begitu ya. Ini dan
siapa yang mau bisa awet nom ya, nggak awet muda, percaya atau tidak percaya ya tinggal aja ya, awet muda begitu. Apalagi kalau kita percaya ya, kita seperti ini, namanya bunga itu kan mekar ya, seperti itu namanya sahabatnya. Jadi sahabatnya itu seperti itu ya, untuk bahan ringan sekali ya. Nah, kinata termasuk perapat, kalau dari ini bisa dikatakan Isa itu di bawah sini ya, dari penis ini Kamaroganan. Nah, Kamarogan itu macam-macam ya. Oke, saudara ya, cukup ini saya foto ya. Ya. Ya, terima kasih saudaraku yang telah mereview 4 pusat yang juga cukup sederhana ya toh. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan kelancaran rezeki. Kita mereview ke pusaka ini, bila ada kekurangan, ada kurang puas, salah mohon maaf. Kalau kita jelaskan selama itu banyak sekali ya, apalagi ini sudah mau maghrib ya toh. Sudah mau maghrib, hawanya untuk di tempat saya lantai 4 itu dingin sekali ya, ini ya, dingin sekali. Jadi nanti kelamaan nanti bisa kena udara, bisa karatan begitu saudaraku ya. Oke, terima kasih. Salam budaya, rahayu rayu, sehat selalu ya, begitu.